sebuah kabupaten yang kaya sejarah, dilingkupi hamparan alam dan kehidupan yang hangat, tanggal 20 Februari 2025 menjadi titik balik baru. Di Jakarta, Presiden Republik Indonesia Haji Prabowo Subianto mengambil sumpah Haji Syafandin SH sebagai Bupati Langkat dan Tiarita Brusur Bakti SH sebagai Wakil Bupati Langkat. Bersama masyarakat, mereka memulai cerita baru, cerita tentang harapan, tentang kerja, tentang masa depan. Hari-hari pertama bukan tentang seremoni, bukan tentang pesta kemenangan, melainkan tentang membenahi rumah besar bernama Langkat. Bupati Syafandin memulai dengan konsolidasi internal, yaitu menata jabatan eselon, mengisi kekosongan pimpinan UPT Puskesmas, memperkuat jabatan fungsional, dan menegaskan kembali standar kinerja seluruh OPD. Karena tata kelola yang baik adalah fondasi bagi semua pembangunan. Langkah-langkah ini mengembalikan disiplin birokrasi, menjadikan pemerintah lebih sigap, lebih berorientasi pada pelayanan, lebih mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Kesehatan bukan sekedar program, ia adalah hak dasar. Ia adalah nyawa sebuah bangsa. Sepanjang 2025, pemerataan tenaga kesehatan terus diperkuat. UPT Puskesmas yang selama ini kekurangan SDM diisi kembali. Layanan primer dibenahi, mulai dari IGD hingga ruang rawat, edukasi gizi, layanan bayi dan balita, hingga imunisasi diperkuat. Gerakan Generasi Sehat Indonesia Emas menjadi penanda bahwa masa depan Langkat dibangun sejak usia dini. Nah, langkah-langkah ini membuat layanan kesehatan lebih dekat dan lebih merata di seluruh kecamatan. Tidak ada pembangunan yang lebih penting daripada membangun manusia. Tahun 2025 menjadi tahun produktif bagi pembinaan pemuda, pelajar, mahasiswa, dan para calon pemimpin masa depan. Bupati Syafandin menghadiri berbagai kegiatan pendidikan dan kaderisasi, yaitu intermediasi training HMI, pembinaan pelajar dan mahasiswa, kegiatan kewirausahaan muda, forum diskusi, dan literasi digital. Setiap hadir, Bupati mengingatkan, pemimpin tidak lahir dari kekuasaan, tetapi dari karakter, integritas, dan kemauan untuk belajar. Inflasi bukan sekedar angka di laporan statistik. Ia menentukan apakah dapur keluarga tetap mengepul atau tidak. Sepanjang 2025, Bupati Syafandin memimpin langsung monitoring pasar, rapat pengendalian inflasi, koordinasi dengan Bulog, pertanian, perdagangan, dan TPID. Operasi pasar digelar, subsidi ongkos angkut pangan dilakukan. Pemantauan harga dilakukan rutin, dan hasilnya, Langkat tetap stabil di tengah gejolak harga nasional. Ya, inilah kerja senyap, yang dampaknya terasa di meja makan setiap keluarga. Langkat adalah kabupaten yang religius, dan sepanjang tahun 2025, suasana itu semakin terasa. Acara-acara besar seperti Musabakoh Tilawatil Quran Kabupaten Langkat, Pawai Ta'aruf, pembinaan Qori dan Qoriah, kegiatan keagamaan desa dan kecamatan berlangsung dengan meriah dan khidmat. Bupati dan Wakil Bupati hadir, bukan sekedar membuka acara, tetapi merayakan nilai keagamaan sebagai fondasi sosial masyarakat Langkat. Sedangkan pada Hari Pahlawan, Bupati Syafandin mengajak masyarakat menjaga warisan perjuangan. Ratusan pelajar memakai kostum pahlawan, sebuah gambaran betapa nilai kebangsaan ditanam sejak dini.
Di era digital, komunikasi publik bukan lagi pelengkap. Ia adalah urat nadi pemerintahan modern. Tahun 2025, Dinas Kominfo melakukan transformasi besar, yaitu 1. Meningkatkan kompetensi wartawan daerah, melaksanakan kegiatan uji kompetensi wartawan yang bekerja sama dengan Dewan Pers melalui PWI Langkat, hingga pendampingan media dilakukan agar informasi pembangunan sampai ke masyarakat secara profesional. 2. Penguatan kehumasan pemerintah. Setiap OPD didorong aktif, menyampaikan kegiatan, membuka data, menghadirkan informasi yang mudah dipahami. 3. Digitalisasi informasi publik. Layanan informasi berbasis website, update real-time kegiatan pimpinan daerah, infografis kebijakan, video edukasi publik, dan narasi resmi pemerintah. 4. Pengelolaan opini publik dan literasi digital. Kominfo memantau isu-isu strategis, menjaga ruang digital tetap sehat, dan memberikan edukasi tentang berita hoaks. Kerja panjang ini membuat Langkat menerima penghargaan Predikat Komunikasi Publik Informatif 2025 dari Komisi Informasi. Transformasi komunikasi publik bukan sekedar pencitraan, tetapi membangun kepercayaan antara pemerintah dan rakyat. Nah, kerja nyata tidak butuh pujian. Namun pada tahun 2025, berbagai lembaga memberikan pengakuan atas usaha Kabupaten Langkat. Yang pertama, Predikat Kepatuhan Pelayanan Publik dari Ombudsman RI. 2. Penghargaan Pengendalian Inflasi dari Kemendagri. 3. Penghargaan Pembinaan Kehidupan Keagamaan dari LPTK Sumut. 4. Inovasi Pelayanan Kesehatan dari Kementerian Kesehatan. Dan 5. Komunikasi Publik Informatif dari Komisi Informasi. Setiap penghargaan adalah refleksi dari sebuah perjalanan panjang, perjalanan kerja, perjalanan pengabdian. Pembangunan tidak berhenti. Pembangunan tidak berhenti. Tidak boleh berhenti. Langkat terus memperbaiki jalan meningkatkan pelayanan administrasi, menguatkan ketahanan pangan, meningkatkan kualitas pendidikan, dan memperluas akses kesehatan. Setiap kebijakan, setiap program, setiap langkah ditujukan untuk satu hal, yaitu kesejahteraan masyarakat. 1 tahun berlalu, 1 tahun penuh cerita, tantangan, dan capaian. Namun kepemimpinan sejati tidak diukur dari apa yang sudah selesai, melainkan dari apa yang masih ingin diperjuangkan. Bupati Syafandin dan Wakil Bupati Tiorita menyadari bahwa perjalanan ini tentunya masih panjang, masih banyak mimpi yang harus diwujudkan, banyak kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi, dan banyak harapan yang harus dijaga. Inilah kisah perjalanan Kabupaten Langkat sepanjang tahun 2025. Kisah tentang kerja, kisah tentang keberanian untuk berubah, kisah tentang cinta kepada rakyat. Pemerintah Kabupaten Langkat akan terus melangkah, akan terus melayani, akan terus membangun untuk hari ini, untuk esok, untuk masa depan. Mengabdi untuk rakyat, membangun untuk masa depan. Sekian dan terima kasih.